wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wasyukru ala ni'amillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du ayyuhal hudur syekhana al-a'izza mustami'in al-Qur'an. Jamaah salat zuhur, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dan memohon selalu mudah-mudahan ibadah kita dan semua aktivitas kita hari ini yang kita kerjakan senantiasa dicatat menjadi amal soleh yang mendapatkan ridho serta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Awali kutub di hari Selasa waktu zuhur ini dengan bersama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal hudur, mari sejenak kita merenungkan apa yang pernah disabdakan oleh baginda Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis an Abdillah bin Amr anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khairun qala tut'imu at-ta'ama wa taqra'u as-salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Al-hadis aw kama qala. Wa fi haditsin ukhra inna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul muslimina khairun qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang artinya hadis ini riwayat dari Abdullah bin Amr bahwa ada seorang laki-laki yang pernah bertanya kepada baginda Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Ayyul islami khairun?" Wahai Rasulullah, apakah ajaran Islam yang paling baik? Qala, Nabi bersabda, "Tut'imu ta'ama wa taqra'u as-salama ala man arafta wa man lam ta'rif." Kamu memberikan makanan kepada orang lain, lalu termasuk ajaran mulia Islam itu kamu mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal maupun tidak engkau kenal. Dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan ketika ada orang bertanya begitu, lalu pertanyaannya lagi, siapakah seorang muslim yang baik itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang terbaik dari seorang muslim itu apabila orang itu bisa menjaga lesannya dan tangannya untuk tidak mengganggu pada orang lain. Ayyuhal hudur, membahas tentang apa yang disabdakan Nabi ini, kita bisa melihat betapa bahwa menjadi orang yang bermanfaat kepada orang lain adalah sebuah ajaran Islam yang utama. Dalam kalimat yang lain disebutkan ibadah sosial itu porsinya jauh lebih besar daripada ibadah makwah yang langsung ke Allah. Ibadah kepada Allah, misalnya yang wajib dalam rukun Islam disebutkan satu, ibadah sholat. Seberapa durasinya? Dalam sekali sholat itu kira-kira 5 menit. Kalau di dalam satu hari 5 kali sholat dari 25 menit dari 24 jam. Kecil, sangat kecil. Puasa, maka dalam 1 tahun kewajiban kita berpuasa hanya 1 bulan. 1 bulan itu puasa tidak makannya dan tidak minumnya hanya setengah hari. Kira-kira 14 jam, 13 jam per hari. Tidak 24 jam, tidak. Berarti hanya 15 sampai 16 hari puasa itu ketika utuh. Yang ketiga misalnya zakat.
Zakat itu disebutkan wa mimma razaqnahum. Mimma itu maknanya adalah sebagian kecil dari rezeki yang kita terima diberikan Allah Subhanahu wa taala. Seberapa? 2,5%. Berapa nilainya 2,5% itu? Ketika kita punya uang 1 juta, zakatnya cuma 25.000 dari 1 juta. Kecil. Haji seumur hidup 1 kali. Itu pun ketika dalam kemampuan. Maka ini porsi ibadah Allah. Kecil ya, sedikit ya. Yang kedua, ada bukti lagi bahwa ibadah sosial itu punya kedudukan luar biasa di mata Allah Subhanahu wa taala. Contoh, orang yang tidak bisa puasa maka digantikannya dengan ibadah sosial. Membayar fidyah, selesai masalah. Orang yang melanggar aturan haji maka bisa diganti dengan ibadah sosial. Apa bentuknya? Bayar dan selesai ibadah Allah. Ada lagi buktinya. Ketika kita melihat Al-Quran, maka Al-Quran dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, tentang ketuhanan. Diakhiri dengan surat An-Nas yang maknanya manusia. Salat dampaknya kemana? Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat yang baik itu akan menelurkan seorang yang punya karakter baik, kemanusiaan lagi. Maka oleh karenanya, ayo dulu. Contoh yang adalah mestinya menjadi ruang hiasan dalam keseharian ibadah kita. Kemana? Setelah kita selesai dengan urusan pribadi ini selesai, maka ulurkan tangan untuk orang lain. Di mana itu letaknya? Bapak Ibu, seluruh ciptaan manusia di dunia ini adalah untuk dinikmati oleh manusia. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Semua ciptaan Allah di dunia ini untuk manusia, untuk dinikmati manusia. Ketika manusia untuk menikmati dirinya sendiri, porsinya kecil. Sisanya ada dia untuk menikmati dengan bentuk yang dia harus berperan, harus memerankan orang lain. Contoh begini, maksud Bapak Ibu, kalau kita punya uang, disuruhnya oleh Allah untuk menikmati, untuk beri makan, ya. Yang paling nikmat, ya, tidak dilarang. Mahal boleh, boleh. Tapi ketika kita urusan makan itu, porsi setiap orang makan itu ternyata sedikit. Berapapun orang itu punya uang, maka dia kenyang oleh 1 piring. Berapapun punya uang 1 miliar dia punya uang, atau contohnya kok belum ini kira-kira duitnya berapa nih? Ini kira-kira 100 juta. Orang punya uang 100 juta. Ini ketika dia makan, maka diambilnya 100.000. Mau dikenyang apa deh? Sabar lah. Turane kita. Maka 99 jutaan lebih turane. Untuk beli pakaian 1 cukup. Untuk dan seterusnya kebutuhan harian. Maka ketika sudah dia 1 juta itu untuk kemudian dia kebutuhan makannya, maka selesai dia nikmati secara lahir untuk dirinya sendiri 100.000. Sisanya untuk apa? Kalau dia paksa untuk makan terus, nggak nikmat, nggak nikmat. Lalu nikmatnya lagi untuk apa? Ketika dia bisa menikmati secara spiritual, dia bantu orang lain, menikmati. Maka orang bisa memberi orang, sebenarnya dia sedang menikmati uangnya, sedang menikmati yang dimilikinya, dan menikmatinya tidak cuma dunia, tapi menikmati dunia dan akhirat. Ini yang dimaui. Sebegitukah kemudian hanya makanan?
Makanan saja utama, apa lagi kemudian memenuhi kebutuhan orang lain yang dibutuhkan. Mengobati orang sakit, dokter dan seterusnya, membantu orang untuk meringankan bebannya dalam kehidupan keseharian, dan itu Indonesia banget itu. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Kalau engkau suka meringankan orang, engkau akan diringankan oleh Allah saat engkau berat. Maka dan ini Indonesia. Contoh nomor ya takziah, kita nyumbang manten, nyumbang jagung bayi, nyumbang bencana, nyumbang. Ini adalah Islam. Maka oleh karenanya jangan pernah berhenti untuk menjadi orang yang bermanfaat kepada orang lain. Penutup pulau, hadis yang lain menyebutkan, hidup ini hanya sekali, gembirakan orang. Kalau kamu tidak bisa menggembirakan orang, jangan menyusahkan orang. Nek kowe iso ngowae ana wong. Nek kowe ora iso ngowae, aja njupuk. Ini adalah Nabi. Kami tidak bisa ya Rasulullah, tidak bisa menolong. Apa kata Nabi? Kata Nabi, diammu tidak mengganggu orang adalah sedekah. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, Bapak Ibu. Menjadi orang baik. Jangan pernah berhenti untuk menebar kebaikan, karena tebaran benih kebaikanmu adalah akan tumbuh buahnya dan kita akan menolong di akhirat nanti. Saya kira itu. Mari kita bersama dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.